Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Sobat Tani semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari semua bahaya di era pandemi ini. Tetap selalu berdoa, tetap semangat dengan melakukan yang terbaik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sharing bersama, saling take and give tentang pupuk kompos. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai berikut. Mungkin Sobat Tani pernah merasakan bahwa tanaman mengalami pelandaian hasil. Walaupun sudah terus-menerus ditambah dosis pupuk anorganiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Tanah menemukan bahwa kandungan bahan organik di sebagian besar Pulau Jawa menurun hingga 1% saja. Padahal kandungan bahan organik yang ideal adalah 5%. Kondisi miskin bahan organik ini menimbulkan banyak masalah, antara lain efisiensi pupuk yang rendah, efektivitas mikroba tanah yang rendah, dan struktur tanah yang kurang baik. Akibatnya, produksi cenderung turun dan kebutuhan pupuk anorganik terus meningkat. Sumber bahan organik juga jarang dimanfaatkan, sebagian besar lebih suka membakarnya. Padahal dengan membakar kita banyak kehilangan unsur hara, sebagai contoh adalah jerami. Jika kita membakar jerami, maka kita akan menghilangkan 94% karbon, 91% nitrogen, 45% fosfor, 75% kalium, 30% kalsium, 70% sulfur, dan 20% magnesium. Pupuk kompos merupakan kata yang sangat familiar di telinga kita. Teknologinya pun sudah banyak berterbaran di mana-mana. Teknologi ini juga sudah disebarkan mulai awal pembangunan pertanian secara intensif. Namun sampai sekarang masih terbatas yang mengaplikasikannya. Alasan yang sering didengar adalah ribet, susah diaplikasikan, tidak aplikatif, dan adanya tambahan modal. Semoga dengan diskusi kita pada kesempatan ini dapat menjawab semua itu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta dapat menjelaskan manfaat dan cara membuat serta mengaplikasikan kompos. Adapun cakupan materi kita adalah pengertian kompos, manfaat kompos, faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan, bahan pembuatan kompos, metode pengomposan, pembuatan mol atau dekomposer, pembuatan kompos itu sendiri, dan ciri kompos matang yang siap diaplikasikan. Nanti kita juga akan melihat berapa input yang akan kita berikan dan sebenarnya berapa output yang kita dapatkan. Secara pengertian, kompos adalah produk yang dihasilkan dari proses pelapukan atau dekomposisi bahan-bahan organik yang terkontrol atau sengaja dibuat menjadi bahan-bahan yang terhumuskan. Poin pentingnya adalah pelapukan bahan organik terkontrol dan menjadi bahan-bahan yang siap digunakan oleh tanaman. Dalam hal manfaat, secara umum kita mengetahui bahwa manfaat kompos adalah memperbaiki sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia tanah. Ada beberapa sifat fisik tanah yang diperbaiki, diantaranya adalah aerasi tanah. Aerasi tanah adalah kandungan oksigen di dalam tanah. Kenapa tanaman memerlukan oksigen kira-kira? Oksigen di dalam tanah diperlukan berhubungan dengan molekul yang dapat diserap oleh tanaman. Sebagai contoh, nitrogen itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk NO3. Sementara
Molekul NO3 itu juga mengandung oksigen. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk HPO4-2- atau H2PO4- yang juga terdapat molekul oksigen. Jika molekul mengandung unsur oksigen, maka secara pasti di dalam proses pembuatannya adalah memerlukan oksigen. Sifat fisik yang lainnya adalah kemampuan menahan air dan nutrisi, di mana dengan penambahan kompos secara bersamaan kita juga menambahkan pori-pori di dalam tanah. Pori-pori tanah terdapat dua macam, yaitu pori-pori makro yang biasanya didapat dari proses pengolahan lahan dan pori-pori mikro yang didapat dari penambahan bahan organik. Kira-kira apa